Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, santri dan Indonesia menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam sejarahnya kemerdekaan Indonesia diraih dengan cara yang tidak mudah dan melibatkan banyak elemen masyarakat, tidak terkecuali kaum santri. Peran santri dalam kemerdekaan Indonesia telah ditorehkan bahkan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Pada perkembangannya, peran kalangan santri pun cukup vital dalam pergerakan Islam di tanah air. Meski begitu, seiring dengan perkembangan peradaban, pesantren dan kaum santri juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah. Nah pemirsa, bertepatan pula dengan Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober ini. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait memaknai Hari Santri. Dan seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat Hari Santri juga sebelumnya Selamat ya Kiai Hari ya. Santri yang berbicara juga seorang santri. Oh ya, nah itu yang kita ingin bahas lebih jauh lagi ya Kiai ya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingatkan kepada Anda pemirsa sekali lagi, apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah memang dalam kultur Islam di Nusantara, pesantren dan kalangan santri menjadi poros sentral. Bagaimana sebenarnya menjelaskan peran santri ini dalam pergerakan Islam di tanah air? Langsung saja kita tanyakan ya ke Kiai Faiz. Nah Kiai tadi kan Kiai sampai bilang juga selamat Hari Santri. Nah mungkin sebelum kita bahas lebih jauh soal memperingati Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober kali ini, kita ingin bedah dulu nih. Sebetulnya yang bisa disebut santri itu siapa? Apakah memang hanya rekan-rekan yang belajar agama di pesantren atau mungkin yang ya seperti saya nih yang ilmunya tipis-tipis, belajar sedikit-sedikit dari Kiai. Nah, bagaimana Kiai? Iya. Jadi Mbak Eva ya sebenarnya kata-kata santri itu diperdebatkan oleh banyak para pakar berasal dari bahasa apa, ada yang mengatakan dari bahasa Sanskerta, ada yang mengambil dari tradisi Hindu, ada yang mengartikan itu san itu orang, tri yang punya 3 kriteria, iman, Islam, dan ihsan. Tapi saya tidak ingin membahas dari aspek kebahasaan itu, tetapi dari apa yang menjadi pemahaman dalam kultur dan tradisi budaya Indonesia. Santri itu dipahami adalah seseorang yang punya keinginan kuat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan pemahaman keagamaan, artinya ilmu-ilmu keislaman. Kemudian dia meninggalkan rumahnya, tinggal di satu sekolah yang namanya pesantren. Dia bukan saja sekolah di sana, tetapi berkhidmat kepada guru yang menjadi sentral, tokoh sentral di lembaga yang bernama pesantren. Jadi santri itu punya tradisi. Dia berangkat keluar dari kampung halamannya, masuk ke satu lembaga pendidikan yang namanya pesantren. Dia bukan saja belajar, tapi dia juga berkhidmat, pasrah, ikut menyerahkan jiwa dan raganya kepada gurunya yang biasa disebut dengan kiai. Itu dilakukan dalam tempo yang cukup panjang. Oleh karena itu kalau kita melihat kehidupan di pesantren, itu kita mendapatkan keunikan. Saya punya teman itu, ngajinya nggak lama, tapi dia lebih lama berkhidmat di rumah kiai. Nyapu di rumah kiai, mencucikan pakaian keluarga kiai. Bahkan kadang-kadang itu ikut ke sawahnya kiai. Macul, kadang-kadang juga merawat hewan di masa lalu, kuda tunggangan kiai, atau kambing dan sebagainya. Kemudian memiliki rasa hormat, ta'zim dan taslim kepada apa yang diajarkan oleh sang kiai. Nah, orang-orang inilah kemudian dalam tradisi Indonesia itu disebut dengan santri. Kemudian kata-kata ini terus berkembang Mbak Eva. Yang lebih sekarang itu diartikan santri itu sebagai pengikut.
bukan sekedar pengagum. Jadi sekarang tuh banyak tokoh yang dikagumi dan digemari. Iya. Tapi kalau nanti melakukan pekerjaan yang boleh jadi berlawanan dengan selera penggemar, itu ditinggalkan. Iya. Saya orang yang suka terbuka misalnya. Saya dulu punya banyak guru dan kiai yang memiliki istri lebih dari satu. Tapi kami tidak pernah berani menggunjingkan mereka. Dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Karena kami meyakini bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Sholatnya, akhlaknya, itu tidak pernah membuat kami ragu bahwa beliau adalah sosok panutan. Beda dengan hari ini kan. Iya. Kalau kiainya istrinya 2, itu jamaah ibu-ibunya bubar tuh Mbak Eva. Mungkin Mbak Eva juga nggak mau membawa acara kepada kiai yang melakukan poligami, bisa jadi begitu. Karena sebatas digemari, sebatas ya hanya dilihat sekali 2 kali. Tetapi santri itu adalah orang yang menjadi pengikut. Apapun yang disampaikan oleh gurunya, itu dia ikuti. Nasihat itu dia terima tanpa ada bantahan. Nah itulah sejatinya seorang santri. Yang dia secara akhlak, secara moral, secara keilmuan, itu selalu selaras dengan tujuan hidupnya mempelajari ajaran agama. Oke, artinya kalau memang hanya mengikuti pengajian Iya, begitu ya, iya. atau ada kajian, itu Iya. masih belum bisa Belum bisa memenuhi diartikan kriteria sebagai seorang begitu santri ya. sampai dia memiliki hubungan emosional yang baik dengan gurunya. Oleh karena itu kan di pesantren, kita bukan saja mengikuti guru pada pelajaran di kelas, tapi zikir, wirid, pandangan hidup, bahkan pandangan politik, itu selalu diikuti. Makanya kan kiai itu kalau kayak menjelang pilpres, itu digemari banyak orang. Karena memang dia diikuti. Iya. Di masa lalu ya, tentu di masa sekarang terjadi perubahan zaman dan sebagainya. Tapi itulah sejatinya seorang santri. Mengabdikan dirinya kepada ilmu, mengabdikan dirinya kepada orang yang mengajarkan kepada dirinya itu ilmu. Maka santri itu di pesantren, itu kalau disuruh-suruh kiai itu bangganya luar biasa. Kadang Pak Kiai selesai ngaji jam 11 malam, sudah ngantuk-ngantuk, dipanggil santrinya, mijet. Itu kiainya tidur, ndak berani berhenti dia. Terus dia pijat sampai kiainya mengatakan sudah cukup. Nah, yang seperti ini tentu harus dilihat dari kacamata dan tradisi santri itu sendiri. Mereka percaya bahwa berkhidmat kepada ulama, berkhidmat kepada orang-orang yang berilmu itu memiliki rahasia yang luar biasa. Sehingga mereka baru bisa disebut santri kalau mereka seperti itu. Kalau nggak seperti itu, dulu kita sering sebut itu bukan santri, anak sekolahan. Gitu. Itu Mbak Eva. Berguru ya. Nah itu sebabnya mungkin kita akhirnya memperingati Hari Santri, Hari Santri. setiap tanggal 22 Iya. Oktober Iya, begitu ya iya, Kiai ya. iya. Mengapa kemudian kita harus memperingati Hari Santri ini? Iya. Untuk mendapatkan Iya. tadi yang seperti Iya. Kiai katakan Iya. bahwa ya kita tahu memang banyak perjalanan ke belakang perjuangan kemerdekaan Iya. Indonesia Iya. pun juga banyak kontribusi santri Banyak di situ kontribusi begitu ya, santri Kiai ya. tanpa menafikan semua elemen Betul. anak bangsa yang berjuang. Tetapi mengapa 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri? Karena hari itu salah seorang ulama besar, pendiri dan muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu mengeluarkan fatwa yang namanya resolusi jihad. Apa isinya? Di antaranya itu adalah kewajiban membela tanah air bagi setiap anak bangsa yang ada dalam radius di mana mereka boleh melakukan sholat jamak. Jadi dalam radius katakan sekarang 80 km. Kalau ada serangan dari penjajah Belanda pada masa itu ataupun pasukan sekutu, maka mereka dalam radius itu punya kewajiban. Nah ini yang saya katakan mengapa santri itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup ini. Karena di masa lalu kiai, santri dan pesantren itu menjadi panutan masyarakat. Apapun yang terjadi di masyarakat itu selalu mereka merujuk kepada Pak Kiai. Pak Kiai kami dizalimi oleh penjajah. Pak Kiai ini ada aturan seperti ini. Jadi Kiai itu seperti mata air yang tidak berhenti-henti orang untuk datang menimba air di sana. Semua persoalan kebangsaan, persoalan sosial kemasyarakatan. Dulu saya masih kecil, itu dalam tradisi, saya mohon maaf kalau menyebut NO ya, karena memang saya sebelum lahir juga udah NO karena bapak saya orang NO gitu. Jadi
ada masa di mana kita namanya punya kegiatan namanya Lailatul Ijtima. Itu perkumpulan setiap bulan. Kita berzikir, istighosah. Setelah itu Pak Kiai itu mendengarkan curhatan orang di masyarakat. Kami begini, ekonomi kami begini, tatanan hukum begini, persoalan kebangsaan seperti ini. Sehingga Kiai memberikan pandangan. Sehingga Kiai itu kan menjadi tokoh sentral. Semua fatwanya didengar. Oleh karena itu dulu orang itu kan bertanya Mbak Eva, kalau saya mati membela tanah air saya Indonesia atau Nusantara sebelum ada kemerdekaan, itu status hukumnya apa? Kan orang mati itu ada status hukumnya. Dia bisa masuk surga, dia bisa masuk neraka, dia bisa dilabelin seorang syahid atau tidak. Maka kiai-kiai di masa lalu itu menyebutkan loh bahwa negeri ini adalah Darul Islam. Ini negeri yang kalau orang, misalnya dulu tuh ada orang bertanya, kalau saya menemukan jenazah di hutan, kemudian apakah saya harus perlakukan sebagai muslim atau tidak? Ini tanah apa? Itu kiai berfatwa bahwa tanah Indonesia sekalipun pemerintahannya waktu itu penjajah Belanda, tapi karena mayoritas negeri ini adalah umat Islam, maka dibilang itu adalah Darul Islam. Kemudian karena ini Darul Islam, maka kewajiban buat setiap orang Islam untuk membela tanah airnya. 22 Oktober keluar fatwa itu, maka semua orang bergerak untuk melawan penjajahan karena mereka sadar bahwa saat mereka mati, saat mereka wafat, saat anaknya jadi yatim, saat istrinya jadi janda, itu mereka mati tidak sia-sia, tapi mati memiliki makna membela dan mencintai tanah air. Baik, menyambung dari pernyataan Kiai tadi, ini ada jargon yang kemudian diikuti oleh kaum santri begitu ya, mencintai negeri itu adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Kita akan bahas lebih jauh lagi Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kali ini kami membahas soal memaknai Hari Santri. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah Kiai, itu kemudian jargon yang beredar atau dipahami oleh kalangan santri begitu ya. Mencintai negeri itu adalah bagian dari iman. Nah ini mengapa begitu Kiai? Kok slogan negeri itu dikaitkan dengan iman? Ya kan? Yang pertama Mbak Eva, harus kita ingat ya, bahwa mencintai negeri itu adalah doktrin dan ajaran agama Islam. Itu bukan saya yang bilang, bukan NU yang bilang, itu dalam tradisi Muslim loh. Ada kitab hadis yang paling besar, syarahnya Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Imamnya imam besar namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu beliau ketika mengomentari perilaku Rasulullah kalau datang dari bepergian. Jadi Nabi itu kalau datang dari bepergian, itu kalau sudah ngelihat Judronul Madinah, dulu kan batas kota ada dindingnya. Karena kan orang dulu tertutup ya, kan tidak terbuka seperti sekarang kota itu. Ada pintunya, ada gerbang kotanya. Nabi kalau sudah melihat tembok-tembok yang menunjukkan itu adalah kota Madinah, itu kudanya itu dipercepat. Ya, dipercepat, Nabi itu ceria betul. Maka kata Ibnu Hajar, perilaku Rasulullah ketika mendekati kota Madinah dengan mempercepat langkah kudanya, menggerak-gerakkan tali kekangnya, itu menunjukkan yang pertama tentu keistimewaan kota Madinah. Yang kedua, bahwa mencintai kampung halaman itu adalah fitrah manusia yang dibenarkan oleh agama. Jadi cinta tanah air itu ajaran agama. Jadi kalau ada orang yang tidak mencintai tanah airnya, merusak dan menodai kehormatan tanah airnya, dia juga keluar dari pakem agama. Itu yang harus kita sadari. Maka kemudian keluar nih, hubbul waton minal iman. Ada yang mengatakan itu hadis. Itu bukan hadis lah ya. Itu bahkan slogan itu banyak sekali disampaikan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama di masa lalu. Baik Kiai Hasyim Asy'ari, bahkan Kiai Wahab Hasbullah itu punya lagu loh, ya, yang namanya Iyalal Waton. Itu panggilan loh kepada cinta tanah air. Nah, apa kaitannya dengan iman? Kita harus tahu dulu loh, definisi muslim yang baik itu apa sih? Mukmin yang baik itu apa sih? Di dalam Musnad Imam Ahmad misalnya, Rasulullah itu ditanya,
ya Nabi, Muslim itu siapa sih? Siapa sih orang Islam itu? Dan siapa orang yang beriman itu? Apa jawaban Rasulullah? Al-Muslimu. Orang Muslim itu man salimal muslimuna. Yang orang Muslim lainnya itu selamat. Min lisanihi wa yadihi. Dari kejahatan mulut dan tangannya. Jadi nih Mbak Eva, kalau Mbak Eva duduk dengan saya di sini, tapi Mbak Eva nggak merasa aman. Ini Faiz kalau di samping saya ngomongnya nyelekit, nyakit ke hati saya. Atau tangannya suka iseng, memukul dan menampar. Maka kata Nabi, walaupun saya ini pakai peci, pakai sarung kayak santri, maka sejatinya saya bukan muslim yang benar dan baik. Karena saya dalam keislaman yang seakar dengan kata assalam, kedamaian, ketentraman, itu tidak bisa saya berikan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang muslim yang tetangganya tidak merasa aman, itu dia bukan bagian dari muslim yang benar. Mbak Eva, hadis yang pertama disampaikan oleh Rasulullah menurut riwayat Sayyidina Abdullah bin Salam. Itu ketika Nabi sampai di kota Madinah, hijrah dari Mekah pertama kali. Maka Abdullah bin Salam yang beragama Yahudi pada masa itu ingin mendengar apa sih statement politik Nabi Muhammad ketika sekarang menjadi penguasa di Madinah. Di Mekah dia orang lemah kan, diinjak, bahkan terusir dari Mekah. Masuk di Madinah, koalisinya kuat sekali itu. Nabi menjadi pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, sekaligus seorang Nabi. Maka hadis yang pertama kata Nabi, afsus salam. Tebarkanlah assalam, kedamaian. Nah itu Islamnya. Kemudian sahabat nanya, wal mu'min. Kata Nabi, al mu'minu man aminahun nas. Orang yang mampu memberi rasa aman kepada orang lain. Ala amwalihim, atas hartanya, wa anfusihim. Pertanyaannya, saya punya harta, kan harus saya simpan. Di mana? Di rumah, di bank misalnya. Rumah dan bank itu berdiri di mana? Pasti di atas tanah air. Maka ketika kita katakan bahwa mencintai tanah air, membangun negeri ini, mengisi negeri ini dengan hal-hal yang positif, menyebarkan kedamaian, toleransi, perdamaian, itu dikatakan bagian dari keimanan seseorang tadi untuk membuktikan bahwa al-mu'min man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Itulah logikanya kenapa hubbul waton minal iman. Anda cinta tanah air, Anda bangun negeri ini, Anda cerdaskan masyarakatnya, tebarkan kesejahteraan dan keadilan, maka Anda menjadi mukmin yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga cinta tanah air ini mengisinya dengan kebaikan, itu adalah implementasi dari sifat keimanan seseorang yang diartikan sebagai aman. Oke. Baiklah Kiai, kita akan bahas lebih lanjut lagi Kiai soal Hari Santri ini, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Memaknai Hari Santri. Nah Kiai, seperti yang tadi Kiai katakan bahwa memperingati Hari Santri ini terkait dengan digelorakannya resolusi jihad pada 22 Oktober oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, kalau dalam konteks kekinian Kiai, bagaimana kemudian kita bisa memaknai atau menjalankan resolusi jihad ini, karena kan kalau zaman sekarang alhamdulillah udah tidak ada perang begitu ya, jihadnya seperti apa kalau begitu? Kan substansi dari resolusi jihad itu membela tanah air. Tentu pembelaan itu kan beda-beda implementasinya. Oleh karena itu, misalnya ya, kalau dalam resolusi jihad, kata jihad itu sering diartikan berani mati. Untuk membela tanah air, membela kehormatan, membela harta, membela agama. Itu semua disebut mujahid. Jadi kalau ada orang bilang saya ini matinya mati syahid karena berjihad. Jihadnya itu kan banyak. Ada jihad bela agama, ada jihad bela negara, ada jihad membela harta. Orang yang mati karena mempertahankan hartanya dari perampokan, itu kan juga dihukumi mati syahid. Oleh karena itu, jihad yang beragam seperti ini, ada orang misalnya bertanya sama Nabi, Nabi, saya mau ikut perang bela agama, tapi bapak ibu saya itu sudah tua. Mereka tidak bisa hidup kecuali bersama saya. Ke kamar mandi harus saya gotong, makan harus saya suapi. Apa kata Rasulullah? Fafihima. Maka kepada kedua orang tuamu fajahid. Kamu jihadnya di sana.
Perempuan dikatakan Aisyah Ummul Mukminin bilang, Rasulullah kami ikut jihad perang, enggak usah kata Nabi. Karena nanti kamu pergi haji, itu buat perempuan jihad. Kenapa? Karena kesulitan perempuan dengan laki-laki ketika melakukan ibadah haji itu pasti kan terasa lebih berat pada perempuan. Maka perempuan yang berani berangkat menunaikan manasik haji itu juga sedang melakukan jihad. Dari sini mana ulama mengatakan bahwa jihad dalam artian yang khusus, yang sempit itu adalah berani mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kehormatan agama. Tetapi tidak dibatasi itu. Ada juga syahid itu, mati syahid itu juga diartikan dengan kan persaksian. Jadi kalau ada orang berjihad membela negara, dia relakan nyawanya mati untuk bela agama misalnya, itu menjadi saksi betapa imannya luar biasa sampai nyawanya pun dia korbankan. Maka dia disebut syahid. Nah, Nabi Isa alaihissalam dalam Quran itu direkam mengatakan begini, wa kuntu syahidan alaihim madumtu hayya. Saya akan menjadi syahid persaksian bahwa umat saya itu menjaga agama tauhid, tapi persaksian saya madumtu hayya, selama saya hidup. Ada guru saya mengatakan ini juga menginspirasi bahwa syahid jihad itu tidak selamanya terkait dengan kematian membela agama, tapi keberanian dalam hidup untuk memberikan makna kepada bangsa, negara, dan agama, itu juga bisa mengantarkan orang kepada kematian yang syahid. Nah, oleh karena itu, resolusi jihad mencintai tanah air hari ini, ayo kita implementasikan dengan bentuk yang selaras dengan kehidupan hari ini. Musuh kita hari ini bukan lagi penjajah, tapi musuh kita mungkin adalah kemiskinan. Musuh kita adalah misalnya pendidikan yang belum merata. Bahkan ada orang bilang ketika kemarin sekolah online, Pak saya tidak bisa online. Karena kenapa? Nggak ada sinyal. Berarti kalau dulu kita bicara Pancasila keadilan sosial, mungkin hari ini juga keadilan sinyal. Yang harus kita perjuangkan. Nah, yang seperti itu kita bisa maknai peran santri hari ini. Ajaran yang luhur dari pesantren, ajaran yang luhur di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ayo kemudian kita terjemahkan dalam keseharian kita untuk memberi makna pada resolusi jihad di abad 21 ini. Baiklah, nah Kiai, kalau kemudian kita ingin jadi santri, tapi kita tidak punya kemewahan seperti yang tadi Kiai katakan, punya waktu dikirim ke pesantren, membutuhkan waktu lama, misalnya kayak saya, misalnya Kiai punya waktu yang singkat, terbatas, punya kewajiban sebagai ibu. Kita misalnya nyantri nih, tapi sekarang kan tadi Kiai katakan zaman kekinian, sudah zaman sinyal, zaman teknologi. Misalnya kita nyantrinya lewat YouTube gitu, atau lewat Gapai Kemuliaan. Santri Gapai itu Kemuliaan. Boleh nggak tuh Kiai? Saya orang yang berpendapat boleh Mbak Eva, selama dia mengikuti etika kesantriannya. Apa itu? Belajar kepada orang yang memiliki kapabilitas keilmuan, rekam jejak dalam tradisi keilmuan pesantren atau sekolah agama yang diakui dalam sejarah. Jadi kalau Mbak Eva mau ngambil ilmu dari seorang kiai di YouTube, itu nggak ada larangan. Di TikTok juga, tapi sosok ini siapa? Betulkah dia mempelajari agama secara benar? Gurunya siapa? Ketika ini kemudian jelas orangnya, kemudian Mbak Eva di tengah-tengah kesibukan ya, di CNN, di keluarga misalnya, mengambil hari-hari tertentu tuh, secara berdisiplin, punya loyalitas. Misalnya begini, suaminya ngajak, yuk kita makan malam hari ini. Nggak bisa mas. Kenapa? Malam ini saya ngaji sama guru saya. Kalau mau makan malam bersama keluarga, kenapa nggak besok atau kemarin? Loh kenapa? Ini jam saya nyantri karena guru saya sedang siaran misalnya di YouTube-nya, di TikTok-nya, atau di CNN. Maka dia punya kekuatan yang sama dengan santri kan, taat sama guru kan, walaupun pada jam tertentu dia korbankan keinginan hawa nafsunya, duniawinya untuk mengikuti pelajaran gurunya. Nah, kalau bisa menjadi seperti itu, terus dawuhnya, ya fatwanya sang guru di pengajian yang memang benar gitu, diikuti, maka dia layak kok untuk dikatakan menjadi bukan santri pesantren ya, santri online. Santri online, santri gitu online ya. Dan itu saya pikir sesuai dengan kondisi zaman itu tidak ada yang salah. Kalau nanti Mbak Eva mungkin tambahan pertanyaan, mana yang hebat? Santri online apa santri offline, santri lewat YouTube apa santri di pesantren, itu kembali kepada orangnya. Ada loh orang yang ngaji di YouTube tuh tapi secara istiqomah,
continue. Apa yang dia dapatkan di YouTube tuh dia jadikan sebagai kunci-kunci keilmuan. Kemudian dia belajar kepada buku. Dia melihat di buku, oh ini yang dikatakan kiai tadi, ini yang dikatakan guru ini. Kemudian dia mengembangkan itu, tapi terus menyimak dengan gurunya. Saya rasa yang seperti itu layak kok untuk dikatakan sebagai seorang santri. Oke, nah tapi yang kemudian juga harus diwaspadai adalah karena kalau belajar lewat YouTube, buku dan lain sebagainya itu kan interaksinya hanya Lewat satu arah begitu ya Kiai ya, tidak bisa bertanya langsung gitu. Mungkin Tapi kalau kan bisa saja Mbak Eva, misalnya gini, kalau secara serius, saya ngaji online tuh berapa lama sih? 6 bulan. Masa sih dalam 6 bulan nggak bisa sowan? Datang ke kiai, menyambung sanad kiai. Saya selalu mengikuti kiai di online tuh. Alhamdulillah sekarang saya ikut majelis kiai yang offline. Datang, tolong kiai akui saya sebagai santrimu. Saya begini-begini. Saya rasa tidak ada yang salah di situ. Nah, lain halnya kalau memang tidak pernah bertemu secara offline. Begini Mbak Eva. Online itu kan tidak mengajarkan kita memiliki ikatan emosional yang kuat. betul. Karena misalnya gini, saya kalau ngaji online bisa jadi pakaian saya tidak layak. Bisa jadi cara duduk saya, kadang sambil makan kacang, makan rujak. Tapi kalau di depan kiai, kan pasti pakai baju yang baik, menghormati, ada kerendahan hati. Dan itu kita blended jadi satu, itu syarat sejatinya menjadi seorang santri. Nah, ketika kita tidak dapatkan itu secara 100%, kan bukan berarti kita nggak bisa jadi santri. Sholat kalau nggak bisa berdiri, kan boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh berbaring. Kalau Anda tidak bisa offline dengan para kiai yang hari ini masih mungkin cukup banyak, Anda ikuti pengajian online-nya. Bahkan kalau perlu Anda niati, Anda datang ke pesantrennya. Ini Pak Kiai ini punya channel YouTube nggak? Pesantren ini ada channel Instagramnya nggak? Ada TikToknya nggak? Kenapa? Dijawab, ini loh saya mau ngaji, jadwalnya kapan saja. Mbak Eva dapat nih jadwalnya. Oh, di Gapai Kemuliaan subuh jam sekian. Oh, channel YouTube-nya hari ini maghrib isya jam sekian. Kemudian didisiplinkan nih. Bilang sama anaknya, ibu kalau jam sekian nggak boleh diganggu loh. Kenapa? Ibu lagi nyantri. Nah, diikuti secara istiqomah. Kemudian dalam 1 tahun sempatkan bertemu dengan guru Idul Fitri kah, Idul Adha kah, tahun baru Hijriyah kah, hari Ahad kah, berkunjung Kiai. Saya sebetulnya ikut ngaji loh, tapi nggak bisa ke pesantren. Ini ke YouTube. Loh, buktinya saya ikut pengajian Kiai ini. Kiainya akan melihat kok. Oh, ini anak bersungguh-sungguh kok. Oh, ini ibu berserius kok. Oh, ini jamaah istiqomah kok. Maka tidak salah kalau kemudian Kiai mengatakan Anda santri saya. Soal online dan offline itu kan realita kehidupan hari ini. Mana yang bisa kita ikuti dengan baik, itu yang kita ambil. Tapi pesan saya tetap bertemu secara fisik pada kesempatan yang paling memungkinkan, sekalipun itu tidak sering dan tidak terjadi banyak sekali waktunya. Oke, baiklah. Nah, mungkin pemirsa yang sudah mulai berencana untuk nyantri sama Kiai Faiz bisa langsung saja dikontak tim Gapai Kemuliaan. Minimal awalnya ketemu lewat Zoom gitu ya, bertanya langsung ke Kiai lewat Zoom. Baiklah Kiai, terima kasih pembahasannya untuk hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.